lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita jumpa lagi bersama saya Teguh Suarjono di PKTV Talk. Acara PKTV Talk kali ini akan mencoba membahas sebuah tema keselamatan dan keamanan dalam pelayaran. Nah, pemirsa PKTV yang ada di Samarinda, yang ada di Tenggarong maupun yang ada di Kutai Timur, apa kabar Anda? Kita berjumpa kembali dalam program PKTV Talk ini tentunya dengan berbagai narasumber yang sangat menarik, karena yang kita bahas kali ini, karena baru-baru ini di sekitar wilayah Kota Bontang khususnya ya, karena sebenarnya di daerah lain juga mungkin mengalami demikian, di Kutai Timur, di Kutai Kartanegara pun Samarinda, yang air rob ya dari lautan maupun dari sungai itu juga mengalami kenaikan yang tidak seperti biasa. Dan itu juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa daerah aerobnya melebihi daerah yang biasa, yang tidak biasa ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini semakin tinggi kayaknya begitu. Nah, terutama di Bontang baru-baru ini juga telah terjadi seorang di kapal ya, kepala kru yang hilang di ada musibah ya di kapal. Dan ada satu lagi kejadian yang di Belat di baru-baru ini di Kota Bontang juga meninggal tiba-tiba. Nah, tentunya di luar adalah bencana yang di luar dugaan, memang harus kita antisipasi bagaimana caranya agar tidak terjadi lagi. Nah, kebetulan kita mengundang kepada beliau. Yang pertama langsung saya perkenalkan Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana. Kalau di sini Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang, Bapak Haji Jainuddin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, baik ya. Selalu sigap, selalu harus siap setiap saat itu Pak ya? Iya. Ya. Narasumber kedua yaitu Kepala Seksi Keselamatan Belayar Penjagaan dan Patroli, Bapak Gusti Muklis. Apa kabar Pak? Baik. Ya, Tegus. Bapak di KSOP kelas 2 Bontang ya Pak ya? Betul. KSW Bontang lah, ini pun ada kelasnya yang sebenarnya itu hanya ini Pak ya, perbedaannya di kelas 1 dengan kelas 2 itu seperti apa Pak? Kelas 1 itu kan ada pejabat eselonnya yang lebih tinggi. Khususnya di provinsi gitu? Enggak juga, enggak mesti. Tergantung dengan ini, kondisi suatu pelabuhan itu, kepadatan kunjungan kapal. Iya. Begitu pemirsa, memang layak saya harus tanyakan karena selain mesti menjadi pertanyaan bagi masyarakat ya, tentunya penjelasan itu penting karena siapa tahu ada beberapa yang memang belum mengetahui hal itu. Ya, tema kita pada PKTV Talk kali ini yaitu keselamatan dan keamanan berlayar. Saya mungkin ke Pak Kepala Badan dulu deh, Pak Jainuddin. Pak Haji, terkait Bontang kondisinya yang saat ini mungkin kemarin-kemarin ya, apalagi tanggal 25 malam tanggal 26 itu terjadi ada satu kru kapal yang hilang. Nah, itu bisa diceritakan sedikit Pak Haji, kira-kira kejadiannya seperti apa dan apa yang sudah dilakukan Kota Bontang. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama dan utama mungkin saya ingin menjelaskan dulu, sebelum ada informasi mengenai masalah hilangnya kru atau kapten kapal MV HC Unity ini, itu pada tanggal 23, 24 sampai 25 bahkan 26 itu tinggi-tingginya aerob itu. Aerob ya? Aerob. Itu di luar dari dugaan sebenarnya itu. Tapi yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan judul kita pada siang hari ini, dengan hilangnya kru kapal MV HC Unity ini, kapal ini sebenarnya ini berbendera Hong Kong. Tapi krunya atau kaptennya ini dia dari Cina gitu. Berbendera Hong Kong tapi krunya ada dari Cina. Cina semuanya. Cina semuanya. Iya.
Jadi pertama saya menerima laporan itu dari agensi kapal. Dari agensi kapal ini dia datang ke kami itu melaporkan pada Minggu malam Senin tanggal 25 pada pukul 00:25 malam. Malam ya. Ya. Dan menginginkan bagaimana dari kami atau anggota ini BPBD bisa membantu. Saya mengatakan belum bisa karena ini sudah tengah malam. Alat yang kami pakai juga seadanya. Itu. Singkat cerita ini, saya mengatakan nanti besok aja. Seperti itu. Jadi setelah melapor seperti itu bahwa kapal sebenarnya ini sudah buang jangkar pada tanggal 10 hari Sabtu di bulan Desember. Tanggal 10. Iya, itu ada beberapa hari. Iya, hari itu 16 2 minggu ya. Iya, sampai masuk hari Minggu itu. Padahal ini untuk pengisian batu bara sebenarnya ini nanti tanggal 28 hari Rabu itu sebenarnya. Ya, tapi karena sudah ada laporan seperti ini, maka tentunya kami di tupoksi utama kami ini ketika terjadi suatu kebencanaan atau laka lantas di laut, pertama kan sebagai mengkoordinasi, mengemandoi dan melaksanakan. Iya. Nah, seperti itu. Saya terima dan saya koordinasi dengan tentu stakeholder yang terkait. Kayak Airut, misalnya. Dari pihak kepolisian juga dia sudah melapor. Iya. Sehingga kami pada hari Senin itu rapat intern di BPBD. Itu pun di dalam pencariannya sebenarnya itu nanti pada dimulai itu pada hari Selasa. Sebenarnya. Itu 1 minggu ke depan. Menurut SOP dari Basarnas. Waktu itu. Saya kira ini untuk ini yang mesti harus kita ceritain Pak Gusti, kira-kira bisa menambahi dari apa yang disampaikan Pak Kepala Badan tadi. Silakan Pak Gusti. Terima kasih Pak Teguh, Pak Jainuddin dari PPD. Kami dari kantor KSOP tentunya pertama-tama kami ingin menyampaikan tugas pokok dan fungsi KSOP itu seperti apa kan? Karena masih mungkin banyak belum tahu terkait dengan ini. Kantor KSOP itu regulasinya yang pertama adalah kita mengacu kepada di Undang-Undang 17 tahun 2018 tentang pelayaran. Di situ kita regulasinya yang utama di situ. Kemudian di PM tentang terkait dengan susunan organisasi kantor KSOP itu sendiri, tugasnya adalah salah satunya melaksanakan kegiatan pengawasan dan keamanan pelayaran, kegiatan pengkoordinasian di bidang pemerintahan di pelabuhan, kemudian juga terkait dengan lingkungan maritim, pengawasan kegiatan-kegiatan kepelabuhan yang sudah secara pelabuhan secara komersial. Itu salah satu tugas kantor KSOP. Kemudian terkait dengan masalah keselamatan keamanan pelayaran sesuai dengan judul kita, topik kita pada siang hari ini, tentunya di Undang-Undang 17 tahun 2018 itu tentang pelayaran, di pasal 219 ayat 1 itu menyatakan setiap kapal yang berlayar wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh sah bandar. Nah, kemudian di pasal 2-nya menyatakan surat persetujuan berlayar itu tidak akan berlaku dalam setelah 24 jam kapal tidak meninggalkan pelabuhan. Itu nah, dari situlah kegiatan-kegiatan kepelabuhanan maupun pelayaran kami itu sudah terbangun namanya sistem Inapurnet. Jadi setiap pelayanan outputnya itu sudah kita menggunakan
Inapotnet itu berdasarkan dengan PM 157 tahun 2015. Ada pertama itu ada sekitar 15 pelabuhan yang sudah menerapkan Inapotnet, itu yang berbasis dengan internet. Jadi setiap pelayanan itu sudah berbasis internet. Nah sekarang lahir PM nomor 8 tahun 2022, di mana pengembangan sistem di Inapotnet ini terus berkembang. Yang dulunya hanya belasan pelabuhan sekarang sudah menjadi sekitar 100. Saya rinci sekali, hampir 100-an sudah seluruh Indonesia. Jadi kita kegiatan Inapotnet itu mulai dari kapal kedatangan, kapal kegiatan bongkar muat, sampai dengan kapal berangkat. Semua sudah ada dalam satu akses. Satu dalam sistem yang namanya Inapotnet. Nah dari situlah kita melakukan pelayanan yang dulunya secara manual, tanda tangan itu tidak ada lagi. Sekarang sudah pengguna jasa itu tinggal mengisi data, linknya sudah ada tersedia di situ. Dari rumah pun dia bisa sudah berkegiatan. Itu salah satu tugas pokok dan fungsi. Kemudian terkait dengan kejadian hilangnya kru kapal kemarin, kami sudah membuat laporan awal ke kantor pusat, dalam hal ini di Direktorat KPLP yang memang membidangi keselamatan pelayaran. Kami sudah melaporkan laporan awal itu, dan dari pusat juga mengarahkan tetap dimonitor. Mungkin saya bisa jelaskan kronologisnya juga ya, seperti Pak Jainuddin tadi. Kita mendapatkan informasi itu kalau tidak salah tanggal 26 ya, malam kalau nggak salah, dari agent. Jadi beritanya itu dari owner melaporkan ke general agent yang di Jakarta, kemudian general agent melanjutkan ke cabang yang ada di Bontang. Jadi setiap agent ini dia punya general agent. Ada yang ada di Jakarta, sehingga itulah yang bisa berkomunikasi dengan owner pemilik kapal itu. Kita mendapatkan itu. Agent menginfokan telah kehilangan kru kapal, salah satu kru kapal, kebetulan jabatannya itu nahkoda. Nah, kemudian saya tetap berkomunikasi dengan agent terkait dengan hilangnya kapal kru, salah satu kru ini. Saya menganjurkan agent untuk melapor. Kalau berita kehilangan ini kan biasanya kan, apalagi kita tidak tahu jatuh tapi seperti apa, kita arahkan ke BPD. Kemudian juga melapor ke kepolisian. Karena ini terkait dengan orang hilang. Jadi sampai di situ kami tetap monitor. Mereka pada esok harinya agent melaporkan kami, Pak, kami sudah berada di TKP dengan pihak-pihak terkait, pihak BPD, pihak kepolisian juga. Polisian mungkin dia investigasi di situ kan, dari BPD untuk pencarian mungkin di area-area yang memang merasa arah arus seperti apa, mungkin teknis yang disampaikan oleh Yudin, teknik pencariannya. Nah itu sampai ke hari ketiga, keempat kita tetap monitor terus Pak, perkembangan progres terkait pencarian ini. Tapi melalui agent, agent tetap yang dilakukan agent apa saat itu Pak? Dia juga ada tim sendiri untuk pencarian? Dia tetap mendampingi tim-tim dari BPD dan kepolisian. Karena kalau dari kami memang SDM-nya terbatas ya. Untuk melakukan pelayanan juga di kantor juga sangat terbatas. Jadi kami tetap memonitor, memberikan arahan-arahan dengan agent, langkah-langkah apa yang dilakukan. Jadi mungkin itu dulu sementara dari SOP. Ya bagus sih Pak Jainuddin. Titik lokasi yang kejadian itu di mana Pak? Wilayah Bontang sini atau wilayah yang berdekatan dengan Bontang? Jadi titik lokasi sebenarnya itu kalau kita bicara radius. Ini jarak milnya ini sekitar kurang lebih 3 mil dari dermaga Indomingo. Ya, tapi saya klarifikasi sedikit Mas Teguh.
awal daripada saya mengetahui tentang dikatakan jatuhnya ini, jatuh ya sang kapten atau kru kapal MV HC Unity ini, itu ini kronologisnya begini. Hari Minggu itu pas hari Natal tanggal 25. Ya. Menurut agensi kapal datang melapor ke saya. Itu masih makan siang, Pak. Pada jam 12:15 siang. Sampai malam, makan malam. Tapi kata dari agensi ini mengatakan sama saya bahwa setelah makan sama-sama ABK dengan berjumlah 22 dengan dia ini, itu tempatnya ini sudah tidak ditahu di mana dia makannya, tapi piring yang ada dia hadapi bekas makan itu habis makanan. Nah, tapi di situ belum ada semacam kayak was-was bahwa ini hilang ini. Nanti besok paginya itu hari Senin pagi menjelang mau sarapan pagi pada pukul 7:15, barulah ini seluruh ABK yang berjumlah kurang lebih 21 orang, 22 dengan dia, yang dimaksud itu, pada mencari kemana ini kapten. Setelah itu ya baru pada mencari semua di atas kapal itu. Sementara kapal ini kalau boleh saya sampaikan di sini, kapal ini dengan panjangnya 249 meter, Pak. Dengan lebar 43 meter, dengan ketinggian 100 berapa itu, 53 kah? Dengan hanya mempunyai semacam kru atau ABK itu 22 orang. Dengan tidak dilengkapi semacam CCTV di atas. Inilah waktu kita kemarin ini menyatukan persepsi dengan Bapak Wali Kota kemarin ini. Setelah 1 minggu kita pencarian, loh kapal sebesar ini, secanggih ini kok tidak lengkap itu. Seperti itu. Nah, kalau jarak jauhnya tadi itu memang sekitar kurang lebih 3 mil dari dermaga Indomingo, Pak. Ya. Dari mana Indomingo? Ya karena jadwal sudah terjadwal pada hari Rabu itu pada tanggal 28 nanti pengisian. Sedangkan tadi di sinilah sehingga diketahui bahwa nanti di hari Seninnya pagi itu baru semua pada keteteran barangkali ini. Pada mencari, melapor kiri kanan termasuk di kami. Jadi kami itu bergerak itu sebenarnya mencari itu nanti pada hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena setelah saya koordinasi dengan Polairut, dari pihak kepolisiannya secara umum misalnya, dari TNI Angkatan Laut, dari Basarnas yang ada di Kutim. Ya karena Basarnas sebenarnya ini kalau bicara SOP dia yang menentukan, Pak, karena dia ring 1. Di Bontang ini tidak ada Basarnas, jadi kepala PPD yang mengomandoi seperti itu. Nah, singkat cerita ini nanti di hari Selasa pagi itu jam 8.30 kami mengadakan apel pagi di Pelabuhan Tanjung Laut, baru bergerak. Itu pun bergeraknya hanya di sekitar kapal itu saja. Kapal itu saja, sekitar itu ya. Iya. Nah, kalau logikanya kalau dipikir, kalau memang terjatuh malamnya itu malam Minggu Senin itu, memang juga sudah tinggi-tingginya air di situ juga, Pak. Nah, kita membayangkan aja di situ, andai kan karena ini kan selama ini kan bukan sebenarnya hilang, jatuh, diperkirakan jatuh, Pak. Diperkirakan jatuh. Iya, di sekitar di situ. Makanya kita mencari juga sekitar di situ. Walaupun pada akhirnya berhari-hari sampai 1 minggu ini sampai kita ke Santang Ilir yang namanya Kampung Supayau. Siapa tahu memang terbawa arus. Iya, bahkan sampai di Teluk Pandang ada lagi berita ada di sana itu kayak ini bau menyengat, kita lagi ke sana mencarinya itu sampai ke Pulau Serang, sampai di atas 12 sampai 13 mil, Pak, keluar. Jadi Bapak sudah anggota ini ya? Sudah kita sasar. Kecuali yang kita kemarin rapatkan kepada Pak Wali ini, selama ini memang kita belum menyelam di bawahnya itu kapal itu. Itu aja. Siapa tahu di bawahnya kapal itu. Kapal itu sedang bersandar ya? Bersandar. Karena di atas ini sudah disasar semuanya, bahkan dari kepolisian itu ya dengan bantuan anjing pelacak dari Polda. Itu ke-9 itu di bawah itu semua yang di atas sudah disasar itu. Tidak didapat, Pak. Kalau dari KSOP kira-kira, Pak, apakah seperti apa sih? Kira-kira ya, Pak ya? Apakah mereka yang jatuh terus atau ada lain gitu ya, prediksi lain kalau menurut KSOP?
Terima kasih. Kami dari kantor KSOP Sabandar tentunya bukan kewenangan kami menduga-duga itu, Nggak bisa gitu ya. tidak bisa kami. Kami yang melakukan investigasi ini masih dalam lidik ini kepolisian. Kami masih menunggu rilis resmi dari kepolisian. Kalau dari tim pencarian sudah mengeluarkan rilis resminya, kemudian yang kita tunggu ini adalah dari rilis dari kepolisian. Mungkin dari artinya untuk sementara ini kami dari Sabandar tidak mengizinkan kapal tersebut untuk melakukan kegiatan. Padahal itu tadinya mau nunggu batu bara ya, mau untuk Sesuai jadwal mereka tanggal 28 itu sudah melakukan kegiatan, masuk untuk melaksanakan kegiatan itu. Kemarin Ejen mengkonfirmasi ke kami, kami memastikan itu tidak boleh karena kapal masih dalam proses investigasi pihak terkait. Boleh kegiatan setelah dinyatakan kapal itu nanti begini, bisa berkegiatan atau bisa untuk berkegiatan untuk muat ataupun berangkat itu harus dipastikan dulu, clear and clean dulu dari pihak-pihak terkait. Dalam hal ini pihak kepolisian masih melakukan lidik. Jadi kami tidak bisa mengizinkan untuk sementara kapal itu berkegiatan. Nah, sampai kapan nggak tahu ya, tunggu penyelidikan. Kita harus menunggu hasil ini dulu, karena dari pihak owner juga mempertanyakan ini seperti apa ini kan. Iya, pasti jadi kita tinggal ini aja kita memberikan, karena sesuai dengan arahan pusat. Artinya kalau besok kami akan ini namanya kapal asing ya. Kapal asing ini kita harus hati-hati karena ini hubungannya diplomatik. Jadi jangan sampai nanti negara bendera protes melewati kedutaan protes ke negara kita. Nah, jadi rame kan. Jadi kita dalam hal ini karena ini bendera asing, jadi kita harus berhati-hati untuk kedua belah pihak ini. Artinya kita harus harus prosedural. Sesuai prosedur yang alhamdulillah sampai saat ini dari negara bendera juga maupun dari owner juga tidak ada komplain. Yang mudah-mudahan proses selama berlangsung ini progresnya berjalan dengan baik sampai kita menunggu rilis resmi dari kepolisian. Ya, kembali ke Pak Zainuddin. Kira-kira dengan proses yang cukup lama ternyata belum ditemukan ya. Kira-kira selanjutnya seperti apa BPBD? Karena kemarin sempat di berita lokal dihentikan gitu. Ternyata Pak Wali pun tidak menginginkan, sebenarnya ingin diteruskan. Kira-kira dari BPBD gimana? Ya itulah, karena kesepakatan waktu kami pada hari Rabu itu kalau saya tidak salah rapat terkait seperti itu di Polres. Kami sepakat dengan Pak Kapolres dengan dari Basarnas itu bahwa untuk pencarian memang sebenarnya 1 minggu. 1 minggu ya? 1 minggu. Itu standar memang kalau memang standar. Di atas itu berarti sudah ada keputusan 1 minggu. Mau dilanjut atau mau dihentikan? Iya. Kalaupun ada tanda-tanda, ada perintah kita laksanakan. Nah, kemarin ini setelah kita 1 minggu saya melaporkan kepada Pak Wali Kota. Pak Wali Kota kemarin itu ada kemarin dulu ya. Hari apa itu? Senin kalau nggak salah ya. Bukan, hari Jumat, hari Rabu berarti. Ya. Dikumpulkan pada jam 13.30 sampai habis asar itu. Menyatukan persepsi ini Pak, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Agusti Nulis, bahwa kita ini antar negara ini. Dan terus terang kapal sebenarnya memang tidak bisa bergerak tanpa juga ada nanti penunjukan langsung dari sana, dari Cina itu, dari negara itu untuk sang kru atau kapten itu. Jadi sesuai dengan tadi yang dimaksud itu, kami ini dari BPBD, kalau ada lagi perintah dan ada tanda-tanda, maka saya akan perintahkan anggota untuk lagi mencarinya. Tapi kemarin waktu kita dikumpulkan untuk menyatukan persepsi itu, Pak Wali ini ada berniat bagaimana melalui agensi kapal ini koordinasi di pusat itu supaya kita nanti
Ini menurut feeling kita ini mencari di bawah kapal itu. Ini belum dilakukan, Pak? Belum. Ini baru semacam wacana. Wacana. Kalau memang ada izin dari agensi pusat itu, maka kami akan nanti ini rapat koordinasi kembali, Pak. Kayak bagaimana? Tentu masing-masing ini, kalau di kami ini ya ada aja penyelam semacam 3 atau 4 orang. Cuma alatnya kami ini di BPPD kurang-kurang lengkap. Tapi diakui juga staf kami ini ingat dulu waktu tahun berapa itu jatuhnya atau patahnya itu jembatan di Mahkota di Kukar itu. Dia bisa menaikkan 4 mobil itu naik dengan kedalaman 40 meter itu. Itu luar biasa ini. Sedangkan ini diperkirakan aja ini kalau kapal ini kedalaman paling kedalaman antara 10 sampai 20 meter aja. Cuma ya kalau kita mencari penyelam yang handal itu tidak sembarang. Iya. Nah, logikanya juga kalau misalnya kita mau menyelam di bawah itu, kalau bicara logika ini, orang tenggelam di laut sebenarnya itu, Pak, hanya 48 jam aja itu sebenarnya itu badan ini sudah mengembang. Iya. Logikanya mesti naik. Ya, dan itu sudah mengapung ke atas. Sekarang ini kan hari ini kan sudah 12 hari. Tentu kalau kita bicara logika ini kalau misalnya dia jatuh, tentu kan daging-daging semua ini sudah tidak ada. Tinggal tulang-tulang belulang dengan mungkin baju atau pakaian lah yang dipakai. Itu yang kita khawatirkan jangan sampai ada di bawah kapal itu sebenarnya itu. Waktu yang saya maksud itu jangan sampai jatuh sang kapten atau kru kapal ini setelah habis makan malam itu dia naik jalan-jalan umpamanya. Saya perkirakan seperti itu. Kan kencang angin misalnya tiba-tiba jatuh di bawah arus ke bawah kan terhimpit iya, tidak mungkin orang jatuh itu kalau arus ini lari ke sini atau lari ke bawah, pasti lari ke bawah. Itu yang saya sehingga ya seperti inilah prediksi seperti itu. Iya. Oke. Pemirsa PKTV semakin menarik bincang-bincang kita pada PKTV Talk kali ini kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang satu ini masih di PKTV Talks. Baik pemirsa PKTV, kita masih di PKTV Talk, kita membahas tentang keselamatan dan keamanan berlayar. Ada Bapak Zainuddin, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Bontang atau BPBD, dan ditemani oleh Pak Gusti Muklis, Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di SOP Kelas 2 Bontang. Saya lanjutkan lagi Pak, karena tema kita keselamatan keamanan berlayar. Kira-kira kalau lihat kejadian ini, seharusnya mungkin Pak Gusti bisa memberikan sebuah gambaran aturan lah ya, karena legalitas masuk kapal ini kan ada di pihak SOP ini. Kira-kira apa sih sebenarnya persyaratan untuk kapal bisa sandar dan kapal bisa ini seperti apa sih sebenarnya prosesnya, Pak? Baik, terima kasih. Sebetulnya untuk kami juga memberikan informasi juga ya terkait dengan bagaimana kapal itu tiba sampai dia berkegiatan sampai dia berangkat. Yang pertama-tama itu tadi kita sudah membangun namanya sistem di Inapodnet. Artinya itu ya. 24 jam sebelum kapal itu tiba sudah kita pihak agen itu sudah melaporkan. Artinya kapal last spotnya di situ sudah jelas, pelabuhan terakhirnya. Di situ diisi semua data-datanya, agen mengisi namanya PMKU itu di situ mengisi data-datanya. Nanti begitu dia sudah melaporkan, tentunya kapal itu tidak bisa langsung sandar. Dia drop anchor dulu, kita punya koordinat yang namanya tempat anchor labuh di area labuh. Area tertentu ya. Jadi sampai labuh dulu, nanti kalau sudah ada kepastian dari pihak terminal, misalnya terminal itu bisa terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, maupun pelabuhan umum. Kita tuh di Bontang punya berapa terminal Pak, termasuk Indomingo, termasuk wilayah kita ya? Wilayah kita semua. Lumayan banyak kalau untuk ya? Dia itu ada terminal untuk kepentingan sendiri. Ada terminal khusus. Khusus itu misalnya itu di luar daerah di lingkungan kerja. Sedangkan kalau di
terminal untuk kepentingan sendiri itu ada di wilayah kerja dan kepentingan Pelabuhan Bontang. Nah, seperti di Indomenko itu Tersus. Ya, di Usus karena di luar juga daerah lingkungan kerja dan luar kepentingan pelabuhan. Nah, informasi dari terminal ini memberikan info untuk segera sandar. Karena di Tersus itu juga punya Jadwal, ya? operator juga punya jadwal, dia yang menentukan. Nanti dari kita mengeluarkan namanya surat persetujuan olah gerak. Tentunya dalam bergerak ini dilakukan oleh karena diwajib pandu. Ya. Jadi dilakukan oleh Yang mandu kita Pak ya? Atau mereka punya sewa? kepanduan itu ada Di Pelunjok. pelimpahan. Oh, Memang iya. sebenarnya pemanduan itu ada di kantor KSOP, tapi dilimpahkan ke badan usaha yang memang Sudah kerjasama usahanya usaha untuk melayani kepentingan pemanduan. Jadi itulah salah satu proses untuk kapal sandarnya. Nah, jadi di waktu berkegiatan pun dia melakukan namanya RKBM, rencana kegiatan bongkar muat, itu melaporkan di Inaportet juga. Nanti kita approve. Kalau sudah terpenuhi semua persyaratan baru kita approve. Jadi itu bidang-bidangnya sudah ada di situ. Itu terpantau semua dari Ya. awal Sampai dia melakukan kegiatan, akhirnya dia melakukan namanya surat persetujuan belayar. belayar. Itu pintu terakhir. Jadi itu sudah tercover oleh di sistem Naportnet semua. Pak, berapa lama kapal itu seharusnya atau ada standarisasi nggak berapa lama dia harus standby menunggu atau sampai aktivitas itu? Tergantung kegiatan kepelabuhanan. Tapi tidak ada anunya Pak, ketentuannya ya harus sekian hari gitu. Tidak ada. Oh. Kalau memang pelabuhan atau terminal itu padat, jadi ada schedule mereka sendiri yang ngatur. Karena setiap pelabuhan itu kan ada namanya operator. Kalau di pelabuhan umum itu ada namanya operator. Sekarang dulu PT Pelindo, sekarang dipegang oleh Pemda sendiri, pemerintah daerah. Iya. Sama di Tersus juga ada Melalui operatornya. agensi tadi ke Pelindo yang Ya. tadi itu. Jadi perlu kami informasikan juga sehubungan dengan akhir-akhirnya cuaca buruk. Sesuai dengan judul kita, Ya. keselamatan keamanan pelayaran. Kami dari KSOP mempunyai tanggung jawab menghimbau kepada nahkoda, operator, pemilik kapal untuk mewaspadai beberapa perairan yang berpotensi gelombang tinggi. Jadi kami sudah mengeluarkan himbauan atau pengumuman menindaklanjuti maklumat pelayaran dari pusat. Artinya intinya maklumat pelayaran dari pusat itu mewaspadai, mengantisipasi dan melaporkan secara berkala Pada kondisi-kondisi yang membahayakan lah ya. membahayakan. Itu salah satu tanggung jawab kami untuk memberikan informasi. Karena ada beberapa hari biasanya kami mengupdate itu per 6 jam. Sebenarnya banyak kapal yang mau berangkat, tapi berhubung kondisi tidak memungkinkan, kami menunda keberangkatan kapal itu karena itu sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran di mana di pasal 219 ayat 4 itu menyatakan bahwa sah bandar itu boleh menanggungkan pelayaran. Yang pertama, satu, belum terpenuhnya kelayak lautan kapal. Yang kedua, faktor cuaca. Faktor cuaca. Nah itu Cuaca di luar ya. Kalau Iya. memang dia tujuan kemana jadi kurang bagus, maka kita kita menunda, bukan melarang, menunda keberangkatannya sampai benar-benar cuaca itu bisa aman untuk dilayari. Jadi kita di dalam himbauan itu kita tujukan kepada nahkoda, pemilik, operator kapal. Seandainya dalam waktu melaksanakan pelayaran itu kita sudah terlanjur menerbitkan surat persetujuan belayar, kita menghimbau kepada nahkoda agar berlindung jika cuaca buruk dan selalu memantau kondisi cuaca. Dipastikan sudah aman baru bisa melanjutkan pelayaran. Ya. Ya. Pak Jainuddin, mungkin dari sisi BPBD mungkin ada himbauan ya, kiranya namanya ini kawasan Bapak ya, ada kapal, karena kita
ternyata bukan baru sadar, mungkin sudah lama sadar bahwa 70% wilayah kita ternyata lautan, Pak. Ya. Bahwa kalau Bapak setiap saat hanya ngurusi banjir, ternyata ada sesuatu yang lebih besar lagi yang harus diurusi. Betul. Kira-kira bagaimana Pak, dengan kejadian ini, terus ke depan harus seperti apa gitu? Makanya inilah yang kami rasakan teman-teman, tapi kan tidak mengurangi semangat. Ya. Pas bertepatan dengan itu, hari Minggu juga sedang meledaknya itu wisatawan di Beras Basah kurang lebih 1.400 sekian itu. Ditambah lagi ada lagi karhutla waktu itu di Bongles waktu itu. Ya. Itu hari memang agak keteteran memang, hari pertama Pak. Tapi bukan istilahnya kayak menunggu semangat oleh teman-teman. Walaupun tanda kutip saya sebenarnya ini masih 40 aja anggota, tapi kami sudah bagi-bagi persip. Makanya di sana itu 1 kali 24 jam pengaduan. Nah, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Agustin ini sebenarnya ini mengenai masalah cuaca ekstrim ini. Iya. Dan KIG itu kan memang sudah menyampaikan rilisnya bahwa mulai Desember sampai perkiraan bulan 1 nih, bahkan masuk bulan 2 itu setiap kita mau keluar ke laut ya, ini secara umum yang berlayar apalagi nelayan di Kota Bontang ini, saya selalu menghimbau jangan sendirian. Periksa baik-baik dulu mesinnya apa dan sebagainya, termasuk safety. Jangan dipandang enteng. Biar bagaimana pintarnya kita kalau kita sendirian diterpa angin apa dan semuanya tidak ada safety, itu pasti juga akan mengalami tenggelam. Seperti itu, makanya saya bilang alternatifnya itu ya paling tidak sediakan cargeng kosong. Karena kalau terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, ada aja yang bisa dipegang itu, insya Allah lah, mudah-mudahan dengan alat itu kita bisa selamat. Nah seperti kemarin ini yang kejadian itu di Tengah Belak itu, Manak Dasing ini kan seorang nelayan kan memang sakit sendirian lagi. Nah itu pada jam 8 hari Kamis kalau saya tidak salah itu menghebohkan luar biasa. Jadi kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Kota Bontang ini sebenarnya secara tidak langsung melalui acara ini menghimbau, tidak henti-hentinya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kota Bontang ini. Tapi kalau bicara tadi mengenai pelayaran seperti kapal ini yang kita singgung ini Pak, itu di luar daripada kami. Tapi kalau bicara penyelamatan, ada hal seperti ini maka kami ada di dalamnya seperti itu. Karena ini saya ulangi, sang kapten sebenarnya ini bernama Lee Dongwu. Orang Cina ya? Orang Cina. Tapi benderanya tadi saya ulangi ini kapalnya berbendera Hong Kong. Umurnya 44 tahun. 44 tahun. Ya 44 tahun. Ya sebenarnya kalau pikir masih muda ini. Tapi ya itulah sampai saat ini ya diperkirakan jatuh itu sampai saat ini belum diketemukan tanda-tanda. Tanda-tanda yang dimaksud ini. Kalau tadi bicara daging apa itu tidak mungkin. Yang saya maksud tanda-tanda ini, apakah tanda-tanda bajunya yang dipakai itu, apakah tulang-tulangnya? Belum sama sekali ketemu. Belum sama sekali Pak. Nah, itu seperti itu. Pak, kalau lihat aturan kapal ini taat aturan ya Pak ya? Kenapa dia berlabuh di situ dan sampai sekian hari mereka? Oh memang tanggal 28 kan harusnya memang ini ya? Pengisian ya. Tapi secara administrasi aman-aman saja ya kapal yang disebutkan ini? Iya, terima kasih. Kalau untuk kapal MP Haji United ini, ya dia memang benderanya Hong Kong. Jadi ABK-nya berkebangsaan Cina. Ini udah beberapa kali ke Bontang? Ini sebenarnya kapal reguler juga sebenarnya, ya reguler. Artinya sudah beberapa kali ya pengisian. Jadi kalau ditanya itu ini, ya pasti dia prosedural. Artinya dia sudah melaporkan kedatangannya dan dia anchornya juga di tempat yang memang sudah ditentukan titik koordinatnya sesuai ya. Sesuai. Kemudian dia sudah berlabuh situ berhari-hari sambil menunggu kegiatan. Nah, memang kapal ini memang ukurannya besar. Tapi sejauh ini semuanya belum bisa diketahui apakah itu jatuh atau polisi ya ini yang masih tinggi ya. Kalau kita sih ya itu perkiraan kita jatuh ya. Iya. Bukan karena ada persoalan dengan keluarga lain. Kalau kita punya diksi-diksi itu ranahnya kepolisian ya. Tapi kemungkinan besar gitu ya karena ya namanya lagi diselidiki ya Pak ya. Semoga ini Pak, agar tidak terjadi demikian, kira-kira apa yang mesti harus dilakukan? Ya, ini memang kami
baru pertama kali. Biasanya kami menangani kecelakaan kapal. Nah ini kecelakaan kapal itu biasanya hilang juga krunya kan. Mudah kita untuk melakukan berita acara pemeriksaan. Nah, kalau ini kapalnya ada, ini krunya yang hilang. Jadi kalau dari kami tetap menghimbau untuk keselamatan keamanan pelayaran itu tetap artinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini apalagi kapal-kapal asing ya, tentunya mereka sudah prosedural semua. Iya. Nah, kalau sudah ke depan ini kami tadi yang mendadak itu kami rapat terkait dengan rencana pemeriksaan kru kapal. Kru kapalnya. Ya. Karena begini, kalaupun nanti dinyatakan secara rilis oleh kepolisian hasilnya seperti apa, kapal itu juga kami belum bisa memastikan apakah kapal itu bisa berkegiatan atau tidak. Nah, kami akan melakukan namanya, kami ada punya Port State Control (PSG). Ada anggota kami yang berkualifikasi itu dia akan melakukan pemeriksaan baik itu secara administrasi maupun secara kelengkapan di atas kapal. Nanti tentunya itu menjadi evaluasi juga itu. Iya, evaluasi. Nah, yang pasti kan nakodanya sudah tidak ada ini kan. Bagaimana kapal itu mau bergerak. Nah, secara awak kapalnya sudah kekurangan pasti itu. Jadi kami nanti membuat semacam pemeriksaan di atas kapal. Kemungkinan besok sudah bergerak untuk melakukan pemeriksaan karena memang ini kapal asing, jadi memang harus berkomunikasi dengan yang namanya Port State Control. Jadi itu nanti akan kita laporkan ke pusat. Kalaupun nanti rilis dari kepolisian seperti apa, kami akan memastikan kapal ini sudah diperiksa dan sudah ditindaklanjuti. Nah itu yang tahapan-tahapan kami lakukan. Mungkin di situ. Yang terakhir Pak Zainuddin, kira-kira dari prediksi pemerintah khususnya di BPBD, apa yang akan dilakukan setelah mendengarkan beberapa masukan, dan mungkin Polres sekarang masih bekerja gitu ya. Kira-kira apa prediksinya? Ya, saya sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota. Saya tidak salah pada hari Rabu kemarin itu, kami tinggal menunggu aja perintah. Setelah nanti ini ada koordinasi dari agensi pusat, melalui cabang dia koordinasi. Kalau ada ini bahwasanya kita akan mengadakan pencarian dengan menyiapkan masing-masing penyelam ini, maka kami BPBD siap. Nah, seperti itu. Dengan catatan itu tadi, mungkin yang memang banyak di sini memberikan kayak kontribusi ini agensi kapal dengan Indominco, dan saya sudah pihak-pihak saya yang dimaksud itu saya sudah koordinasi Pak, kemarin juga Pak Hasto sudah jalan. Karena harapan satu-satunya untuk mengetahui bahwa mudah-mudahan kita bisa mendapatkan paling tidak bangkainya lah, dalam arti tanda kutip ini tulang atau bajunya itu. Ya, sudah cukup pasti ya. Ya, di bawah itu sebenarnya itu karena di atas kapal sudah kita sisir itu semuanya seperti itu. Ya, baik Pak Zainuddin, Pak Agusti, terima kasih atas kehadirannya di BKTV. Semoga suatu saat bisa kita diskusi lagi tentang Kota Bontang ini. Pemirsa BKTV, demikian bincang-bincang kita di BKTV Talk pada edisi kali ini. Kita mengangkat tema tentang keselamatan dan keamanan pelayaran. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa menambah wawasan kepada Anda, dan untuk selanjutnya kita akan ketemu pada program narasumber dan tema yang lain lagi. Saya Teguh Suharjono mewakili seluruh kerabat kerja pembantu undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKTV Gereja Benih.